Karena ini adalah gambar dan rupa Allah yang Allah perlihatkan kepada kita. Paling gampang mau mengenali Tuhan itu seperti apa, lihatlah tubuh kita. Makanya kemudian bilang bahwa tubuh kita itu bukan cuma sekedar daging. Misalnya kalau saya bilang, coba lihat tubuh saya. Lalu kemudian saya bilang, sekarang lihatlah saya. Bedanya apa? Nggak ada bedanya, sama aja. Ngelihat saya, ngelihat si Riko, sama ngelihat tubuhnya Riko, nggak ada bedanya. Sama, yang dilihat apa? Tubuh. Walaupun saya bilang lihatlah Riko, tapi tetap yang dilihat tubuhnya juga. Kenapa? Karena tubuh itu menampakkan seluruh pribadi. Tubuh itu adalah ekspresi ungkapan dari seluruh persona kita. Maka tubuh itu menampakkan apa yang gak kelihatan, kata yang level kedua. Tubuh menampakkan juga apa yang ilahi, yang gak terlihat, yang gak kelihatan, yang ilahi itu diperlihatkan oleh tubuh. Sehingga waktu kita melihat tubuh manusia, kita gak cuma melihat sebongkah daging, tapi sebetulnya yang kita lihat adalah personanya. Seluruh diri orang itu kita lihat, bukan cuma daging. Maka nanti kita lihat dalam Rasulullah mengajarkan implikasinya, pelecehan terhadap tubuh sebetulnya adalah pelecehan terhadap manusia. Karena tubuh adalah ungkapan dari seluruh kemanusiaan kita, seluruh pribadi kita. Nah, itu sebabnya penting banget kata Rasulullah untuk memahami kenapa Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk tubuh seperti ini. Nah, jadi Rasulullah cerita panjang lebar. Nah, hari ini saya cuma mau share yang soal pernikahan. Yang soal pernikahan itu kira-kira ada sekitar, kalau dari 109 mungkin sekitar 50-60 sesi gitu ya. Yang Rasulullah ngajar soal marriage, soal pernikahan. Kita coba rangkum menjadi 30 menit ke depan kira-kira. Jadi cuma highlight-highlightnya aja. Lalu nanti Lia akan nambahin di belakang terkait dengan angle yang dari ceweknya. Oke, saya mau ajak kita sama-sama lihat dari Kejadian bab 3. Kejadian bab 3. Waktu manusia pertama kali diciptakan sama Tuhan. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Pertama manusia diciptakan Adam doang. Terus Adam ceritanya nggak punya temen, karena tiap hari kerjaan dia cuma kasih nama ke binatang. Kerjanya kasih nama binatang. Jadi kerjanya itu berjalan anjing, kambing, babi. Kerjanya cuma gitu doang tiap hari. Semua bayarin itu semua binatang yang kasih nama dia. Sampai satu hari dia capek dong, kagak punya temen nih, mau curcol, mau apa segala kagak ada. So anyway, Tuhan bikin dia tidur, dan waktu dia lagi tidur Tuhan ambil dari tulang rusuknya, lalu Tuhan menciptakan perempuan. Begitu diciptakan, Adam buka mata dan dia mendapatkan penglihatan yang dimimpi-mimpikan oleh semua cowok. Dia buka mata, kapan lagi tidur, bangun tidur, buka mata, lihat ada cewek telanjang di sebelahnya. Yaitu si Hawa. Begitu dia nggak tahu harus ngomong apa. Dan ungkapan ini adalah ungkapan sastra Ibrani pada zaman itu. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Maksudnya dia mau bilang ada dua hal yang mau diungkapkan lewat kata-kata itu. Artinya, yang pertama adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, mau mengatakan bahwa akhirnya gue melihat yang kayak gue. Karena dari mana dia tahu itu manusia sama dengan dia? Ya dari tubuhnya. Karena yang lain kakinya 4, yang lain terbang, yang lain punya sayap. Tapi begitu lihat dia lihat Hawa, ada yang kayak aku. Lalu gambaran tulang dari tulangku, daging dari daging itu kayak ungkapan keterpesonaan. Jadi terpesona banget dia lihat di cowok bangun buka mata melihat ada cewek telanjang di sebelahnya, dia terpesona banget. Ungkapan terpesonanya itu diungkapkan dengan kata-kata finally, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Terus suami-suami mau mengagumi istrinya boleh ngomong gitu, lo tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu ungkapan keterpesonaan. Oke. So anyway, kalau kita lihat mereka berdua akhirnya mereka tahu, mereka dipanggil menjadi suami istri. Dan mereka, kalau kita lihat sebelum Kejadian bab 3, Kejadian bab 2 ayat yang terakhir, keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka tidak malu sama sekali. Nah.
Bab 3, ular adalah yang paling cerdik dan sebagainya. Saya nggak baca ya, nanti panjang. Tapi kita semua udah tahu, ular datengin Hawa, terus bilang Tuhan bilang begini-begini. Hawa bilang enggak kok, tapi Tuhan bilang begini, nanti kamu mati. Enggak, kata Hawa. Akhirnya setelah perdebatan panjang, perempuan itu melihat ayat 6, bab 3 ayat 6, bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini di bagian ini saya suka berhenti memberikan reminder nih buat cowok-cowok. Karena cowok-cowok merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling powerful. Waktu manusia jatuh pertama kali di dalam dosa, perempuan itu berdebat panjang dan lebar, berusaha hidup benar di dalam firman Tuhan sampai akhirnya dia jatuh. Tetapi suaminya dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dia, dan suaminya pun memakannya tanpa perjuangan, tanpa pergumulan, tanpa argumentasi. Suaminya langsung nurut, langsung jatuh ke dalam dosa tanpa perjuangan sama sekali. Jadi kita lihat di mana si cowok ini yang dipanggil sama Tuhan untuk menjadi suami, untuk melindungi istrinya dan sebagainya. Selama istrinya digoda, dia nggak ngebelain istrinya. Dia main terang-terang aja, belakang nggak denger. Akhirnya waktu istrinya datang kasih dia. Selama ini gimana sih suaminya? Dan suaminya pun memakannya. Ayat kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. So kita tahu bahwa selama ular itu lagi ngegodain istrinya, suaminya tuh ada di situ sebetulnya. Dan suaminya diam aja, kasih nanti kata. Sampai akhirnya dikasih dan suaminya langsung ambil aja, langsung jatuh ke dalam dosa. Kita lihat hari ini dosa manusia yang pertama kali yang sampai hari ini sering kali masih terjadi adalah istri-istri seringkali lebih setia berjuang untuk hidup benar di dalam Tuhan, suami-suaminya enggak. Suami-suaminya begitu mudah jatuh ke dalam dosa, tanpa perjuangan, tanpa perlawanan sama sekali. Suaminya pun memakannya, selesai. Nah, ayat berikutnya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Yohanes Paulus kedua bilang begini, ada perbedaan yang sangat mendasar tentang ketelanjangan. Kalau tadi mereka telanjang tidak merasa malu, sekarang mereka telanjang ingin menutupi dirinya. Kenapa? Karena dia bilang gini, kalau kita bisa memahami dua ayat ini tentang telanjang, kita bisa memahami Allah. Kita bisa mengerti tentang siapa itu Allah. Kalau kita bisa memahami makna di balik ketelanjangan ini, kata Yohanes pasal 2 di dalam itu. Kenapa malu waktu telanjang? Karena bayangin sekarang kita semuanya kalau lagi mandi, kelihatan orang gitu, kebanyakan dari kita malu. Kebanyakan dari kita ada yang nggak malu, ada yang menikmati, kebanyakan dari kita malu. Kenapa malu? Karena dilihat orang. Kenapa kalau dilihat orang malu? Misalnya badannya bagus kok, otot, muscle, six pack. Kenapa malu? One big pack. One big pack, even though one big pack. Kenapa malu? Kita bisa memahami dari kondisi sekarang manusia berdosa. Jadi sekarang banyak ada cewek di kamar mandi, terus dia lagi mandi, lalu nggak sengaja pintunya lupa dikunci, lalu ada cowok masuk kamar mandi nggak tahu, dia pengen langsung buka aja, dia buka, ceweknya di dalam yang lagi mandi, apa yang dilakukan? Teriak. Teriaknya gimana? Lempar gayung. Kalau bisa nyontoin, berarti punya pengalaman. Lempar gayung. Dia teriak gitu kan. Lalu sambil dia teriak, apa lagi yang dilakuin? Nutupin. Selain teriak, Nutupin bagian tertentu. Berlari mendekat. nutupin bagian tertentu, bagian bak mandi yang kotor. Nutupin badannya gitu ya. Kenapa dia nutupin badannya? Karena malu. Kenapa malu? Kenapa malu? Bagus kok badannya. Karena bukan muhrim. Yang Mas Bro bilang begini, kenapa kita malu? Karena bayangkan apa yang dilakukan
dilakukan si cowok. Begitu kelar nih ya, begitu si cowok ceweknya teriak untuk badannya kaget kan, cowoknya juga kaget. Kaget most probably kalau dia normal dia langsung balik badan langsung dia keluar. Ditutup pintunya dia keluar. Sorry, dia keluar. Begitu dia keluar apa yang dia lakukan? Masa bikin TikTok? Buat TikTok. Mikir, ngebayangin kan apa yang dia baru lihat ya. Waktu dia ngebayangin, kemudian mungkin dia ketemu teman cowok yang lain gitu. Waktu dia ketemu apa yang dia lakuin? Mungkin dia cerita. Sharing. Atau mungkin sebelum sharing refleksi dulu biasanya refleksi pribadi. Terus sharing. Tapi yang dilakukan adalah dia menggunakan tubuh si perempuan itu menjadi objek kenikmatan mungkin waktu dia membayangkan terus-menerus dan menikmati apa yang dia bayangkan, atau objek pelecehan. Dia cerita ke teman-teman, gila gue lihat si itu kok lagi mandi gila badannya dan lalu dicela misalnya. Apapun yang dia lakukan, kita punya kecenderungan untuk menjadikan tubuh wanita itu sebagai objek. Maka kalau hari ini di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, kita punya kecenderungan menjadikan tubuh orang lain sebagai objek. Maksudnya menjadikan objek itu apa sih? Menggunakan tubuh dia demi kepentinganku, menggunakan tubuh dia demi kenikmatanku. Mungkin aku beroleh kenikmatan dengan cara ada fantasi seksual atau melecehkan dia, ketawain sama teman-teman. Oh iya, badannya begitu ya, iya sambil dia ketawain gitu misalnya. Tapi kan artinya digunakan, tubuhnya digunakan untuk kenikmatan, untuk kepentinganku. Maka kalau di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa itu cara manusia memandang satu sama lain seperti itu, maka apa yang terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa? Kebalikannya. Kalau setelah jatuh ke dalam dosa, manusia menggunakan yang lain demi kepentinganku, maka sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia memberikan diriku demi kebaikan orang lain. Yohanes Paulus kedua mengatakan, itulah cinta, memberikan diri demi kebaikan orang lain. Lawannya nafsu, menggunakan orang lain demi kepentinganku. Ya. Lawannya cinta, kata Yohanes Paulus kedua, itu bukan benci. Lawannya cinta itu nafsu. Karena cinta memberikan diri demi kebaikan orang lain. Makanya Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa tidak perlu menutupi dirinya, tidak perlu membela diri, menjaga diri. Kenapa? Karena waktu mereka saling melihat satu sama lain telanjang, dorongan di hati yang bergerak di hati mereka itu bukan menggunakan yang lain demi kepentinganku, tetapi memberikan diriku demi kebaikan yang lain. Maka dua-duanya dalam keadaan telanjang rasa aman. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hati manusia menjadi korup, menjadi rusak. Sehingga cara pandangnya jadi berbeda. Aku mau menggunakan yang lain demi kepentinganku. Itu lust, nafsu. Lawannya love adalah lust, L-U-S-T, nafsu. Kalau cinta memberikan diri demi kebaikan orang lain, nafsu menggunakan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Ini implikasinya luas banget. Kenapa? Karena hari ini banyak anak muda, misalnya kalau pacaran, pertanyaannya kalau ditanya, saya pernah bawain di satu SMA, kenapa sih pacaran? Jawabannya macam-macam. Ada yang bilang, karena mau ada yang bisa ngertiin, karena gak mau merasa kesepian, karena supaya ada tempat buat curhat. Kalau kita perhatiin semua jawabannya ini demi siapa? Yohanes Paulus kedua bilang, yang demi diri sendiri itu bukan cinta, tapi itu nafsu. nafsu. Karena menggunakan yang lain demi kepentingan diri sendiri. Mau merit demi apa? Supaya aku bisa memberikan diriku demi kebaikan dia, atau supaya aku bisa menggunakan dia memenuhi kebutuhanku. Kalau memenuhi kebutuhanku, maka itu bukan love, tapi lust. Mau having sex demi apa? Karena aku mau memberikan diriku demi kebaikan dia, atau karena aku mau menggunakan tubuhnya demi kenikmatan seksualku? Karena kalau ini yang terjadi, itu bukan love, itu lust, itu nafsu. Nah, ini menjadi latar belakang seluruh ajaran Yohanes Paulus kedua di teologi itu. Dengan latar belakang itu, saya mau ajak kita semua sama-sama lihat Efesus
Efesus bab 5. Masuk ke soal suami istri. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Oke. Saya mau ngajak semua yang cowok-cowok, atau enggak ya, cowok-cowok aja, baca yang 22, 23, 24. Yang cewek-cewek baca 25 sampai sampai 30. 31, 32, 33 nanti saya akan baca. Oke, jadi yang cowok-cowok 22, 23, 24, yang cewek-cewek 25 sampai 30, 31, 32, 33 nanti saya akan baca. Ya, 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri pada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan terang tanpa cacat atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, Paulus bercerita panjang dan lebar tentang apa artinya menjadi suami dan istri. Yang menarik adalah ayat ini bicara panjang lebar. Pertama perintah kepada istri, lalu perintah kepada suami. Setelah bicara tentang istri dan tentang suami, Paulus bilang ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi yang dimaksud dengan suami dan istri itu, kata Paulus, ini adalah rahasia, sebetulnya rahasia yang besar, yang mau menceritakan tentang hubungan Kristus dan jemaat. Maka semua yang dipanggil untuk menjadi suami dan istri sebetulnya dipanggil untuk menjadi seperti Kristus dan jemaat. Kalau kita married ya, gereja ya, kita terima sakramen. Ada yang masih ingat gak? Kalau belajar dulu, sakramen itu artinya apa? Tanda kehadiran Allah. Apa? Tanda kehadiran Allah. Tanda kehadiran Allah. Oke, bisa sedikit lebih lengkap. Selain tanda kehadiran Allah apa? Itu benar, nggak salah. Sebetulnya ada definisi zaman dulu, tanda kelihatan dari Allah yang nggak kelihatan. Karena dia mau memperlihatkan apa yang nggak kelihatan sebetulnya lewat air, lewat minyak dan sebagainya dalam sakramen gitu kan. Oke. Terus kalau mau lebih lengkap lagi, sebetulnya tanda dan sarana rahmat Allah. Tanda dan sarana, bukan cuma tanda. Kenapa? Apa bedanya? Tanda itu misalnya begini, kalau kita melihat bendera merah putih, lalu kita bikin hormat. Kenapa kita hormat di depan bendera? Karena bendera itu adalah tanda dari bangsa Indonesia. Kita menghormati bangsa, kita bikin hormat, tanda hormat. Tapi kalau misalnya bendera itu kita sobek, kita nggak menghormati Indonesia, betul.
Tapi apakah artinya bangsa Indonesia terpecah belah? Enggak. Karena dia hanya tanda, dia bukan sarana. Jadi sakramen itu tanda dan sarana juga. Dia menandakan bahwa Allah hadir, tapi dia juga sarana yang memastikan bahwa Allah hadir. Sehingga waktu anak bayi dibaptis misalnya, dituangin air gitu ya, air itu adalah tanda rahmat Allah yang menguduskan. Tetapi waktu air itu menyentuh dahi si bayi, pada saat itu juga rahmat Allah hadir menyentuh kehidupan si bayi ini. Karena sakramen itu adalah tanda dan sarana kehadiran Allah. Oke? Berarti pernikahan kalau itu sebuah sakramen itu juga adalah tanda dan sarana kehadiran Allah bagi satu sama lain. Lagi pertanyaan, masih ada yang ingat nggak pelajaran sakramen? Semua sakramen yang kita terima, yang bisa kita terima, udah merit enggak, imamat yang nggak terima sakramen merit, yang bisa kita terima itu kita terima dari imam, betul? Betul. Semua? Enggak. Kecuali Perkawinan. Kalau perkawinan istilahnya apa? Saling menerima. Saling menerimakan, betul. Artinya apa? Artinya suami menjadi sakramen buat istri. Istri menjadi sakramen buat suami. Menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi satu sama lain. Waktu mereka sedang mengucapkan janji, itu mereka sedang menjadi sakramen bagi satu sama lain. Setelah janji selesai diucapkan, imam baru bersama ini dengan kuasa gereja saya menyatakan bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang sah. Tetapi bukan dia yang memberikan, tetapi suami memberikan dirinya kepada istri menjadi sakramen, istri memberikan dirinya kepada suami menjadi sakramen, sehingga suami dan istri sama-sama menjadi tanda kehadiran Allah, tanda dan sarana kehadiran Allah bagi satu sama lain. Itu sebabnya Paulus mengatakan rahasia ini besar, because when we become husbands and wives, we are called to become like Jesus and the church. Dulu tuh ya, tuh saya baru bertobat tuh, saya ingin masuk seminari, ingin jadi imam. Lalu dalam proses perjalanan 2 tahun pertama saya mengarahkan diri untuk itu, ada waktu kuliah dulu dekat sama satu romo, ikut misa bareng, doa harian bareng gitu. Sampai sekali waktu saya dengar pengajaran pandangan gereja Katolik tentang pernikahan, dan saya bilang, gila, keren banget ini pandangan gereja tentang pernikahan. Dan saya terpesona gitu. Karena artinya apa? Artinya setiap kali kita pergi ke gereja atau kita ketemu teman-teman pasangan suami istri Katolik yang saling menjadi sakramen bagi satu sama lain, artinya kita sedang melihat tanda kehadiran Allah yang mencintai mempelai, yaitu gereja. So in other words, kalau kita melihat dunia ini penuh dengan pasutri-pasutri yang hidup benar di dalam Tuhan, itu seperti Tuhan lagi teriak sekencang-kencangnya, I love you so much. Karena suami dan istri menampakkan relasi Kristus yang mencintai gereja sampai mati di kayu salib bagi kita semuanya. Jadi saya melihat, gila ya, merit itu luar biasa. Dipanggil ke dalam sebuah pernikahan itu bukan cuma bicara tentang bisa ngatur duit bareng apa enggak, bisa saling ngertiin satu sama lain apa enggak, tetapi bersama-sama dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. In other words, menikah bukan soal bisa apa. Udah bisa cari duit belum? Udah bisa punya kerjaan yang belum? Udah bisa. Tetapi menikah itu dipanggil untuk menjadi seperti siapa. Bukan soal bisa apa, tetapi jadi seperti siapa. Karena to be married is to be a sacrament, menjadi tanda kehadiran dan sarana kehadiran Allah bagi satu sama lain. Nah, ungkapan relasi itu karena mau menampakkan Kristus dan mempelainya, maka punya fungsi. Fungsinya, suami itu seperti kepala, seperti Kristus. Maka perintah kepada istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada siapa? Tuhan. Berat banget hidup istri-istri. Suruh taat sama suaminya sama seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bukan dalam hal-hal yang suami lebih expert. Bukan dalam hal-hal yang suami lebih ngerti. Bukan dalam hal-hal besar atau dalam hal-hal kecil. Dalam segala sesuatu, istri perlu tunduk sama suaminya. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman cowok, kalau kita baca ayat berikutnya, harusnya kita jadi suami-suami dan jadi cowok-cowok lebih gemeter daripada istri. Karena ayat selanjutnya bilang, hai suami, ini perintah Tuhan ke istri ada berapa? 1, tunduklah kepada suami, titik, nggak ada yang lain. Sekarang perintah Tuhan kepada suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya, menguduskannya, menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat, supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Jadi seperti halnya Kristus menempatkan jemaat di hadapan dirinya kudus dan tidak bercela, begitu juga suami harus menempatkan istrinya kudus dan tidak bercela di hadapan Allah. Sebab tidak pernah orang membenci dirinya, tetapi mengasuhnya, merawatnya. Kalau saya baca nih, perintah Tuhan ke suami ada 6, ada 7, ada 8 perintah. Dan kalau kita perhatikan, Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Maka suami punya tanggung jawab membawa istrinya, menempatkan istrinya di hadapan Tuhan dengan kudus dan tidak bercela. The holiness of the wives is the responsibility of the husband. Contoh, istri lo kalau lo suami dan lo married, ya kalau suami ya lo married. Istri lo itu kudus nggak kudus is your responsibility sebagai suami. Karena suami-suami dipanggil untuk menempatkan istrinya seperti Kristus menempatkan jemaat dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dengan kata lain, supaya istrinya kudus dan tidak bercela, itu tanggung jawab suami. Tanggung jawab istri apa? Tunduk pada suaminya. Tanggung jawab suami apa? Istri harus menjadi santa, bukan santapan. Santa, orang kudus. So kita lihat, menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Maka yang perlu mengerti firman pertama kali siapa? Suaminya, bukan istrinya. Yang perlu pertama kali belajar baca kitab suci terus, merefleksikan kitab suci, merenungkan sabda Tuhan pertama-tama siapa? Suaminya, bukan istrinya. Maka biasanya saya sama Lia suka diminta jadi saksi merit orang-orang muda. Kami jadi saksi ada kali berapa belas lah ya. Nah biasanya kalau diminta jadi saksi itu saya selalu panggil yang cowok, lalu dia ngobrol sama yang cewek. Lalu sama yang cowok saya tanya, begitu ketemu gitu ya, lalu kita bilang begini, bro, saya ngomong, by the way kita ngobrol dulu. Setelah ngobrol, kalau lo masih mau kami berdua buat jadi saksi, kalian oke. Tapi kalau misalnya kalian setelah kita ngobrol kalian nggak mau buat cari orang lain sebagai saksi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kami berdua selalu mau serius dari saksi, nggak mau asal-asalan bilang iya, tapi selalu kami ngobrol dulu. Maka begitu itu cowok datang di depan gue, ini jomblo, bilang semangat, kok boleh nggak jadi merit di sana. Begitu dia duduk di depan gue mau nanya dong bro, apa rencana lo untuk menguduskan istri dan anak-anak lo di dalam Tuhan? Itu esensinya marriage, man. Gue kagak tanya lo punya duit berapa banyak, gue kagak tanya lo punya rumah apa kagak, gue kagak tanya harta lo udah berapa banyak. Yang gue tanya adalah apa rencana lo untuk menguduskan istri dan anak-anak lo di dalam Tuhan. Dia nggak bisa jawab, gue akan bilang, bro, lo boleh pulang dulu, lo boleh pikir-pikir, dan kita jadian kemana. Because if you don't know how to sanctify your wife and your children, you are not ready to be a husband. Karena panggilan menjadi suami adalah menguduskan istri dan anak-anak. Tapi tunggu. Istri tunduk sama suaminya dalam segala hal. Apa maksudnya? Artinya suami jadi kepala itu dimana jadi pemimpin. Betul ya? Jadi pemimpin ya. Apa yang Yesus lakukan untuk memperlihatkan bahwa dia pemimpin? Dia membantu
dipanggil untuk memimpin istrinya. Artinya suami dipanggil untuk membasuh kaki istrinya setiap hari. To serve her. Because to lead is to serve. Maka kalau bahasa Inggris saya suka tuh istrinya. Women should be in submission to her husband. Submission, taat. Submission itu kan artinya sub dari dua kata ya, sub sama mission. Sub itu kan artinya bagian dari ya. Bagian dari mission suaminya. Apa mission suaminya? Menguduskan istrinya. Maka kalau istri harus in submission to her husband, artinya apa? Artinya istrinya harus terbuka untuk dikuduskan oleh suaminya. Gimana caranya suaminya menguduskan istrinya? Dengan cara mencintai istrinya terus-menerus seperti Kristus mencintai jemaatnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka panggilan suami buat istri memimpin istrinya adalah mencintai istrinya mati-matian sampai istrinya kudus, sampai suaminya bahkan mati di kayu salib, agar istrinya menjadi tidak bercela dan cemerlang di hadapan Tuhan. That's what it means to become a husband. Dan buat istri, kalau suaminya kayak gitu, istri mana yang harus tunduk sama suami? Ya kayak begitu. Maka panggilan untuk menjadi kudus bagi suami istri adalah panggilan untuk menghidupi cinta Tuhan. Oke? 1-2 menit terakhir saya share, habis itu saya mau panggil ya. Jadi Yohanes Paulus kedua menjelaskan bahwa cinta Tuhan itu punya karakter ada 4. Dengan Yesus mati di kayu salib, Yohanes Paulus kedua menjelaskan bahwa waktu Yesus mati di kayu salib ini, Yesus mau menyatakan cintanya pada kita. Cintanya itu karakternya seperti apa? Ciri-cirinya. Yohanes Paulus kedua bilang ada 4 ciri-cirinya Yesus waktu dia mencintai kita. 1, bebas. Bebas itu artinya gak ada yang maksa dia buat disalib. Dia bebas. Dia menyerahkan diri bebas, gak ada yang maksa dia. Total. Total itu artinya gak setengah jalan. Yesus tuh gak setengah jalan tuh waktu di salib. Pas lagi dibantu sama Simon dari Kirene, Yesus lihat dari jauh, gue ambil lah. Dia pergi, lalu dia tinggalin misalnya. Enggak. Yesus total sampai mati. Bebas, total, setia, terus. Oke? Dia mencintai kita terus-menerus. Setia dan berbuah. Berbuah maksudnya apa? Kematiannya di kayu salib memberikan buah kehidupan yang baru buat kita. Maka, kalau suami dan istri dipanggil untuk mencintai seperti Kristus mencintai, maka cintanya suami istri harus punya 4 karakter. Bebas, total, setia, berbuah. Bebas, artinya nggak terpaksa. Makanya kalau kanonik ya, persiapan merit, kanonik sama Romo, mesti ditanya sama Romo. Romo suka nanya gini, kamu kenapa sih suka sama dia? Pasti Romo nanya itu. Sebenarnya dia ingin tahu, lo terpaksa nggak? Karena kalau terpaksa, nggak akan keluar izin sakramen. Karena berarti nggak bebas. Kalau nggak bebas, berarti bukan cinta Tuhan. Bebas. Setia, kamu. Kadang-kadang kalau Romo suka nanya, kamu ada ini nggak? Rencana menurut kamu istri 1, aku boleh 2 gitu. Karena sambil bercanda gitu ngobrolnya gitu. Apa selama-lamanya apa enggak menurut kamu gitu. Kenapa menurut kamu suami istri harus selama-lamanya gitu. Nah itu sebenarnya dia ingin tahu, kita punya niat mau setia nggak sih? Total itu semuanya mau dikasih nggak sih? Misalnya kalau nggak mau dikasih tuh ya, misalnya ada perjanjian pranikah, bisa harta gitu. Ya kalau tujuan bisa hartanya demi kepentingan usaha dan teks, nggak apa-apa. Tapi ada orang bisa harta, tujuannya supaya apa? Supaya nanti kalau cerai jangan sampai harta gue jadi jatuh ke dia atau dibagi 2 misalnya. Nah kalau tujuannya begitu langsung nggak dikasih izin buat merit, karena artinya nggak total. Oke? Dan berbuah itu artinya apa? Terbuka pada kehidupan nggak sih? Terbuka pada kehidupan itu artinya setiap kali melakukan hubungan seks harus dengan sikap hati yang terbuka pada kehidupan. Itu sebabnya gereja menentang penggunaan kontrasepsi. Nah, kalau suami dan istri bersama-sama mencintai, mencerminkan cinta Tuhan yang bebas, total, setia, berbuah, maka suami dan istri bersama-sama mengasihi seperti Kristus mengasihi, dan mereka bersama-sama menjadi kudus karena bersama-sama bukan soal bisa ini atau bisa itu, tetapi bisa menjadi seperti Yesus di dalam relasi pernikahan mereka. Baik, giliran saya. Tadi Riko sudah menjelaskan dari awal soal penjelasan tentang
tentang teologi tubuh, terutama dalam hakikatnya dalam pernikahan. Saya akan sedikit menyinggung soal, saya bukan pengajaran, mungkin lebih sharing terutama ke teman-teman cewek di sini, baik yang masih single atau seorang istri. Bagaimana cara pandang atau apa ya, bisa dibilang yang menjadi challenge kita sebagai perempuan. Karena kita banyak ngobrol di seminar-seminar relasi, relationship soal pacaran. Dan kalau kita buat yang di sini yang menikah dulu ya untuk pacaran, kita kadang-kadang melihat pernikahan itu ya udah hidup ya memang begitu. Yang namanya ketemu sama pasangan, menikah ya udah flow aja gitu maksudnya kan, tanpa kita melihat atau memikirkan apa yang tadi dijelaskan, bagaimana rencana Tuhan atau bagaimana Tuhan mendesain demikian sempurnanya atau demikian mulianya tentang sebuah pernikahan. Itu sebabnya juga banyak sekali orang dengan mudahnya, biarpun tahu katanya udah married nggak boleh pisah, nggak boleh cerai, dengan mudahnya mengambil keputusan itu karena selalu ada option di kepalanya untuk suatu jalan keluar. Padahal waktu kita memutuskan untuk menikah, jalan keluar itu udah nggak ada. Itu sebabnya kami berdua, terutama di adik-adik di komunitas, kalau ada yang married, kami agak keras soal itu. Kita selalu bilang kita akan jadi partai oposisi sampai kalian bilang yes I do di hadapan Romo dan umat yang hadir di pernikahan kalian. Sampai di hari itu terjadi, kita akan terus mencoba challenge bener nggak gitu, dan kemudian kalau udah kita akan jadi your biggest supporter in your marriage life, karena emang itu memang nggak ada jalan keluarnya, seharusnya seperti itu. Tapi yang terjadi hari ini nggak kayak gitu. Dan buat teman-teman cewek, saya mau highlight 3 hal mungkin yang mungkin kita bisa refleksikan bersama tentang kita, keperempuanan kita khususnya, dan bagaimana kondisi apapun yang nggak ideal. Karena ingat tadi di proses penciptaan, Tuhan menciptakan kita itu kan sebetulnya sempurna. Tuhan merencanakan kejadian kita itu yang sebetulnya adalah Tuhan mau kita happy. Itu rencana Tuhan. Sebabnya ada ayat yang bilang rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan hari depan yang yang indah bagimu dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang indah terdengar di telinga karena itu ayat kitab suci, tapi itu adalah rencana Tuhan. Awalnya, pada mulanya, Tuhan memang maunya menciptakan kita seperti itu. Kalau hari ini kita berasa kok gue sebagai cewek kok malang banget ya nasib gue ya. Udah, saya seorang perempuan yang ada dengan latar belakang itu. Saya selalu self pity dulu, ngelihat diri saya itu jelek, gambar diri saya sangat buruk, saya ngerasa saya gendut, saya ngerasa muka saya nggak mulus, saya ngerasa saya nggak pintar, saya ngerasa nggak ada. Kalau ada cowok yang mau sama saya itu, kalau nggak buta itu goblok salah satunya atau dua-duanya. Saya mempercayai itu gitu. Karena memang perempuan itu dipanggil sebagai satu ciptaan yang kita ngomong sama oma kita deh, biar udah pikun mungkin udah, tapi kita bilang oma cantik sekali hari ini, dia pasti akan tersenyum malu-malu. Karena bahkan kita perempuan memang diciptakan dari awalnya Tuhan mau kita itu tahu kalau kita itu indah. Keindahan Tuhan adalah pancaran yang terlihat dari kita semua di tempat ini, teman-teman perempuan. Tapi yang terjadi adalah waktu dosa masuk, waktu kemudian yang tadinya telanjang tanpa malu karena tidak memikirkan tubuhnya sebagai objek. Gak usah boro-boro cowok lah, kita juga suka mengobjekkan tubuh kita kok. Kita juga suka mengobjekkan pribadi kita kok. Dan waktu dosa masuk dan kita kemudian melihat diri kita bukan seorang subjek yang indah di mata Tuhan, kita kehilangan kebenaran itu. Dan waktu itu terjadi mulai, apalagi hari ini kan orang-orang muda, di mana semuanya itu kosmetik Korea lah, yang semuanya mesti kinclong lah dan sebagainya lah. Semua kompetisi itu membuat kita makin merasa iya ya, yang benar yang itu. Harusnya perempuan itu seperti itu. Kalau nggak seperti itu, artinya saya bukan perempuan. Artinya saya jadi-jadian, bukan perempuan yang harusnya seperti itu. Dan itu membawa kita
pada banyak, buat saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman perempuan di sini, buat saya pribadi gambaran saya yang sangat buruk terhadap diri saya membawa saya pada hubungan-hubungan yang tidak sehat waktu itu, hubungan relationship maksudnya, pacaran dari satu cowok ke cowok lain. Karena apa? Karena saya merasa udah bagus ada yang mau sama gua sok mahal, ntar gua jadi perawan tua gitu kan mikirnya waktu itu saya SMP kan, SMP SMA lah. Udah begitu gitu. Karena apa? Karena saya nggak melihat diri saya ini seorang yang layak dicintai. Karena apa? Karena gambar diri saya nggak merasa saya punya masa depan yang baik. Karena apa? Karena saya percaya saya bodoh. Ya waktu itu memang agak bodoh sih memang. Saya waktu itu di kelas juga rankingnya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi sebenarnya nggak bodoh-bodoh banget sih. Itu yang saya percaya. Itu yang pertama, gambar diri. Di mana kebohongan yang ditaburkan oleh si jahat itu membuat kita menggunakan tubuh kita sebagai objek dan tidak melihat mengembalikan itu kepada rencana awal Tuhan. Pertama, perempuan tuh banget, apalagi misalnya berasal dari keluarga yang makanya kita juga di komunitas kita selalu mengingatkan bapak-bapak, ayah-ayah kan di komunitas kita juga anaknya masih pada kecil ya, anak cewek gitu kita selalu bokap-bokap jangan lupa bilang mereka tuh cantik dan berharga. Karena banyak sekali ya culture lah, gak biasa lah, lupa gitu membuat anak perempuannya berasa spesial. Berasa dia cantik, yang ada mungkin kan dulu kamu dibandingin adik kamu, dibandingin kakak kamu misalnya, kan itu akhirnya membentuk persepsi kita terhadap diri kita sendiri dan akhirnya sulit karena kita nggak merasa dicintai oleh orang tua kita. Itu salah satu latar belakang dan itu adalah salah satu pintu di mana iblis kemudian masuk dan mulai menaburkan kebohongan-kebohongan yang beranak pinak ditambah lagi dengan sosial media, pergaulan, social pressure dan sebagainya tambah-tambah lagi. Itu yang pertama, gambar diri. Yang kedua, mengambil untuk melindungi dirinya. Banyak sekarang kondisi di mana perempuan itu ingin melihat sebagai sosok yang kuat, sebagai sosok yang tadi sekarang dengan emansipasi wanita, ya, kesamaan gender. Ya, buat saya selalu bilang, mau ngapain sih kita berusaha jadi kayak cowok? Nggak sampai mati, kita nggak mungkin bisa sama kayak cowok. Karena nama kita bukan laki-laki. Kita itu perempuan. Dan apakah perempuan itu kurang dibanding laki-laki? Mentalnya nggak begitu. Mentalnya adalah kita itu setara dengan laki-laki dengan tugas dan panggilan yang sangat clear, sangat jelas dari Tuhan. Dan kalau kita menemukan panggilan itu, harusnya kita bisa happy. Karena apa? Karena kita tahu I, a woman with a mission in life. Dan saya nggak perlu berusaha untuk mengambil sesuatu, mengambil dominasi laki-laki, mengambil power, atau menunjukkan diri. Karena kita tahu saya dipanggil sebagai perempuan. Dan kita berusaha menemukan panggilan kita yang pastinya khusus di hadapan Tuhan. Dan waktu itu terjadi, kita nggak akan mengambil. Tapi dengan kepenuhan cinta Tuhan, pengertian kita akan panggilan kita sebagai perempuan, kita mampu memberi dari keberadaan kita sebagai perempuan. Itu yang kedua, kita cenderung untuk mengambil. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita karena kita nggak merasa dikasihi. Kita mengambil perhatian orang supaya kita dapat perhatian dan kita dapat cinta misalnya. Apapun itu. Ya. Lalu yang ketiga adalah kehilangan kebenaran panggilan sebagai perempuan. Saya membayangkan waktu si ular datang di kitab Kejadian tadi, ada Adam ada Hawa dong. Ya, kalau dia benar-benar merasa pengen kelihatan yang ini dia harus digodain, si Adam dong. Orang dia kan cowok harusnya lebih kuat ya. Tapi ini enggak. Mungkin dia mikir, yang perempuan kali karena dia lemah, dia bego, jadi gue godain dulu. Dia bilang gitu. Tapi sebetulnya enggak. Kalau saya melihat, saya selalu I take pride on my womanhood. Salah satu panggilan saya adalah saya ingin mewartakan kebenaran panggilan sebagai seorang perempuan karena saya dulu adalah seorang perempuan yang kehilangan banyak. Saya seorang perempuan yang banyak dibohongi oleh si jahat. Kalau saya ngebayangin Adam, ngebayangin Hawa, itu saya banget gitu. Jadi saya udah dibohongin habis gitu sama si jahat. Karena apa? Karena saya ngerasa tadi gambar diri dan sebagainya itu. Tapi waktu saya membayangkan waktu si ular datang,
Karena dia melihat ada sesuatu dalam makhluk yang diciptakan yang kedua ini. Kesannya dia itu nomor 2, warga kelas nomor 2. Tapi ada sesuatu yang dia mau, dia berasa terancam sama nih perempuan. Dan kemudian dia menggoda si perempuan ini dulu. Tapi tadi yang disampaikan sebelumnya ada argumentasi antara perempuan dan si jahat, si ular tadi ini. Dan waktu itu terjadi, kenapa? Saya kalau ngomong gini ke teman-teman perempuan, satu-satunya membedakan kita sama laki-laki apa coba? Payudara? Kita lebih besar gitu? Enggak kan? Karena laki-laki juga punya payudara. Bahkan sekarang laki-laki juga ada kemungkinan kena kanker payudara. Biarpun persentasenya kecil, tapi ada kasus itu. Jadi itu tidak membedakan kita dengan laki-laki. Tapi yang membedakan kita sama laki-laki adalah organ yang kedua. Yang perempuan payudara dan satu lagi apa? Rahim. Karena apa? Dari rahim ini itu tidak dipunyai lah. Laki-laki ya sekarang kan ada yang, saya lupa, ada satu analogi. Kalau melahirkan itu kayak sakitnya itu kayak ada berapa puluh apa berapa ratus tulang putus patah ya. Kita pernah ngobrolin soal ini. Berapa? 40. Thank you. Saya lupa. Tapi intinya adalah kayak ada 40 tulang patah. Saya kemarin baru ke patahan jari kelingking saya, itu sakitnya setengah mati gitu kan. Ini ada 40 yang mungkin tulang-tulang besar itu sakitnya kayak apa. Dan saya merasa perempuan mampu menaklukkan itu. Dan kalau kita tidak kehilangan panggilan pengertian kita sebagai perempuan, kita tidak takut akan kesuburan kita. Hari ini banyak perempuan yang takut sama kesuburannya. Padahal itu adalah kekuatannya perempuan. Tapi banyak sekali perempuan hari ini takut dengan kesuburannya, nggak mau generous untuk memberikan rahimnya kepada Tuhan, untuk menempatkan ciptaan cinta kasih Tuhan di dalam rahim kita, membesarkan anak-anak kita dengan berbagai macam alasan. Ekonomi, masalah karier, masalah sayang badan, masalah ini, masalah itu, tanpa kita kehilangan, tanpa kita mengingat bahwa rahim itu sebetulnya adalah kekuatan yang Tuhan titipkan kepada kita perempuan, enggak kepada laki-laki. Padahal katanya laki-laki itu kan yang lebih power ya, tapi enggak kepada perempuan, karena ada panggilan khusus yang Tuhan titipkan kepada perempuan untuk melahirkan laskar-laskar Tuhan di dunia ini dan membawa dunia ini kembali dan terus ada di dalam Tuhan. Dan kita perempuan kehilangan sukacita itu. Memang saya tahu, saya pribadi, kami berdua tidak dikaruniai anak. Kami menikah tahun ini 19 tahun, dan akhirnya di tahun ke-15 saya ada sesuatu yang terjadi di rahim saya sehingga harus diangkat waktu itu. Dan waktu saya mengalami kejadian itu, saya sempat bertanya kepada Tuhan. Saya nggak marah sama Tuhan, cuma saya mempertanyakan dari seluruh organ tubuh saya ini, kenapa rahim yang kena duluan, gitu kan? Di mana saya pergi kemanapun mewartakan kekuatan perempuan ada di rahimmu, dan kau harus bersuka cita akan kesuburanmu, dan dari kesuburanmu itu kau akan mewartakan Tuhan. Tapi itu yang diambil. Dan waktu itu benar-benar iblis itu benar-benar menaburkan kebutuhan. Benar, sebenarnya enggak inilah perempuan tanpa rahim. Saya pikir, saya terus tergoda dengan berpikir bahwa saya kehilangan kekuatan itu. Tapi saya mau mengajak kita semua untuk melihat waktu Tuhan memberikan kita sesuatu, teman-teman perempuan, waktu Tuhan memberikanmu rahim, itu bukan karena kita warga kelas 2 atau kita harus berjuang untuk kesetaraan itu. Kita berjuang untuk apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita berjuang untuk menghidupi keperempuanan kita dengan berbagai macam challenge-nya, I know. Dengan segala gambar diri, luka batin kita dan sebagainya. Itu semua udah campur aduk dalam diri kita. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana menyimpulkannya, membukanya, dan kemudian membuat kita menjadi bersuka cita. Tapi waktu kita stick pada apa yang Tuhan bilang, dan kita percaya bahwa waktu perempuan belajar untuk menjadi seorang penolong, itu panggilan perempuan. Waktu suami menjadi kepala dan kita menjadi penolong. Dan menjadi penolong itu bukan berarti kita lebih lemah daripada mereka. Menjadi penolong adalah
satu peran di mana kita diberikan satu opportunity untuk melengkapi gambar utuh Tuhan dalam suami dan istri. Karena waktu kita menjadi penolong, artinya kita akan melengkapi under submission. Tadi salah satunya adalah kita bersama-sama sebagai suami istri yang sebagai gambar Kristus yang mencintai gerejanya dan itu menampakkan kemuliaan buat Tuhan. Masalahnya banyak sekali hari ini kondisi terjadi masalah pernikahan yang kami berdua selalu katakan sebetulnya bukan masalah pernikahan. Sebetulnya masalah pribadi yang dibawa ke pernikahan. Masalah sebelum singlenya belum beres nih, udah nikah kan? Dia punya masalah dengan lukanya, dengan pribadinya, dengan karakternya misalnya, apapun itu dibawa ke pernikahan. Lakinya juga begitu sama. Akhirnya yang terjadi dalam pernikahan adalah masalah pribadi yang dibawa kepada pernikahan. Tapi untuk kita sama-sama belajar. Si istri belajar untuk tunduk kepada suaminya karena suaminya juga berjuang di dalam Tuhan. Saya percaya dan saya melihat teman-teman cowok juga berjuang untuk menghidupi panggilan itu dan gak mudah. Karena apa? Karena iblis tidak akan mau kita ada dan kita sampai kepada kepenuhan gambar pernikahan itu. Kenapa? Kalau itu sampai terjadi, mati dia. Karena itu sampai terjadi, dia gak bisa apa-apa. Tapi itu akan terus ditaburkan. Lewat pernikahan yang gagal, anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang broken home. Jadi waktu pernikahan sesuatu diganggu terus, anak-anaknya juga keikutan. Dan kita, generasi yang sudah dijamah oleh kasih Tuhan, rasanya kayak gitu kan, kita harus jadi seseorang, harus jadi suami dan istri yang memutuskan garis itu. Karena kita tahu, apapun yang terjadi, kita menjadi tanda dan sarana rahmat yang tidak kelihatan. Dan dengan rahmat itu, kita akan berjuang sampai akhir. Karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita di dalam pernikahan kita. Udah, nggak mau lagi. Atau ada pertanyaan mungkin? Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti Diko yang jawab. Yes. Mau nanya, tadi kan kamu bilang bahwa rahim itu adalah anugerah Tuhan ya. Tuhan menitipkan semua laskar-laskar untuk memenuhi dunia. Terus kalau memang seperti yang kamu katakan bahwa kita nggak bisa punya anak gitu ya. Terus kita melakukan banyak hal, katakanlah mungkin bayi tabung atau apa dan sebagainya. Apakah itu juga merupakan anugerah Tuhan? Bayi tabung, kenapa itu tidak diperbolehkan oleh gereja? Tahu nggak cara pemrosesan bayi tabung? Cara pembuatan bayi tabung? Gimana? Sebagian diambil, sebagian dibuang. Yes, itu pertama. Oke, sebagian diambil, sebagian dibuang. Jadi waktu kita membuang yang tidak terpakai itu, pertama kita melihat anak sebagai objek. Bukan memberikan dignity kepada kehidupan, karena itu proses alami, proses cinta antara suami istri dan sebagai proses alami lah. Tapi lebih kepada kita melihat dan melakukan proses bayi tabung itu sebagai objek. Jadi waktu itu terjadi, saya tidak akan bilang bahwa orang tua itu tidak punya cinta ya dan sebagainya, enggak. Karena banyak sekali juga orang tua yang punya anak dengan bayi tabung, mereka juga mengasihi anak-anaknya dengan sempurna mungkin ya. Tapi sikap hati yang pertama mungkin harus diajak bersama untuk dimurnikan ya. Chastity kan ngomongin soal kemurnian ya. Yang dimurnikan adalah benar-benar menempatkan semuanya pada tempatnya. Karena hari ini dunia memberikan banyak hal atas nama teknologi, atas nama kemajuan zaman, tapi kehilangan posisinya, kehilangan tempatnya. Banyak mengambil apa yang harusnya tidak menjadi partnya atas nama kemajuan teknologi. Saya seorang dokter,
Dan waktu kami berdua juga, teman-teman saya seangkatan juga ada satu yang menjadi dokter ahli bayi tabung yang sangat terkenal di Indonesia. Dan waktu kita ketemu, dia bilang, sini, lu nggak ambil, gua kerjain sini. Gua kerjain sini itu udah seakan-akan menjadikan apa ya? Menjadikan anak itu, calon anak saya sebagai dia Tuhannya, bukan Tuhan lewat hubungan kami berdua. Tapi memang itu menjadi sesuatu perjalanan iman ya, perjalanan iman dan ketaatan, pilihan kalau mau ngomong pilihan untuk kami berdua memutuskan waktu itu untuk tidak melakukan karena gereja, as simple as gereja tidak mengizinkan itu, nggak memperbolehkan itu. Tapi kalau tapi saya waktu itu saya bertanya sih, kalau saya punya anak ya, kayaknya anak saya bakal ada di lingkungan yang baik. Saya bukan konglomerat yang memberikan anak saya yang terbaik dalam kacamata dunia, tapi artinya saya tahu saya bisa menyekolahkan dia, makan 3 kali sehari, masih bisa lah jalan-jalan gitu ya. Dan dia yang paling penting dia punya om tante komunitas di dalam Tuhan yang akan membantu mendidik dia. Gitu. Saya juga berpikir kenapa saya nggak dikasih, dan kalau saya bayi tabung tapi saya bisa melakukan itu, kenapa enggak gitu. Itu pernah terlintas dalam kepala saya. Tapi balik tadi, saya tahu waktu saya lebih banyak bertanya soal begini daripada Riko ya. Kalau Riko dia punya ketaatan. Jadi, tapi saya waktu itu berpikir saya mau hidupnya gampang aja lah ya. Saya tahu suami saya dalam Tuhan. Saya tahu dia berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan melalui gereja Katolik. Makanya gua pusing ya. Udah ikutin aja deh. Maksudnya dia nggak mau, dia nggak ini, saya juga nggak terlalu berasa. Saya tanya sama dia, lu masalah nggak kalau kita nggak punya anak? Enggak, semua anak itu kan bukan hak kita. Dia bilang gitu. Anak itu kan pemberinya. Sebenarnya itu bukan hak kita, ya masa kita mau ngambil apa yang dia pikir benar juga sih. Ya udah, kita santai aja. Gitu kan. Tapi jawaban Ciliknya tadi lebih ke prosesnya juga sih, Ci. Maksudnya kan ada kemungkinan itu akan dibuang. Tapi kemudian ada jawaban lagi. Oh, kalau misalnya semuanya dimasukin gimana? Nggak ada yang dibuang. Iya kan? Kalau semuanya dimasukin, nggak ada yang dibuang, misalnya dimasukin, udah gitu dia gugurnya ya karena proses emang nggak kuat atau nggak jadi, gitu dia guguran. Dalam konteks dimasukin semua dan gugurnya alami, ya memang nggak apa-apa. Tapi konteks dari awalnya, di mana proses penciptaan itu terjadi dengan campur tangan mengambil apa yang harusnya menjadi Tuhan yang lakukan, dan itu adalah dignity dari kita semua ini kan kita percaya. Tapi waktu itu dilakukan ya mungkin pasangan suami istri nggak apa-apa gitu, cuman kan sebetulnya itu memang bukan haknya si dokter, itu adalah Tuhan yang berkarya. Mungkin Riko kalau udah pengajaran ini mungkin Riko bisa mengajarkan lebih. Iya, benar sih tadi dia bilang. A child itu di katekismus sih dibilang a child is not a right. Anak itu bukan hak, a child is a gift. Jadi, hak itu maksudnya gini, ada orang tua pasangan suami istri yang bilang, gue kan hidup benar di dalam Tuhan, gue kan pelayanan, gue berhak dong punya anak. Tunggu dulu. Anak itu bukan hak. Hak itu artinya seakan-akan gue mesti dapat karena gue udah menjadi suami istri yang baik, karena gue udah hidup benar di dalam Tuhan, maka gue harus punya anak. Itu hak. Anak itu bukan hak. Dimana kita sudah menganggap anak itu sebagai hak, kita menjadikan anak itu sebagai objek. Nah kalau anak itu udah jadi objek, artinya itu bukan cinta. Karena cinta itu memberikan diri demi kebaikan yang lain, bukan menggunakan dia demi kebutuhanku. Karena kalau kita udah bilang bahwa gue harus punya anak, artinya demi siapa? Demi gue dong, bukan demi dia kan? Nah kalau demi gue bukan demi dia, artinya cinta bukan? Bukan, itu artinya nafsu. Berarti intensi awalnya bayi tabung itu, tapi nanti gue bakal sayang banget sama dia. Iya, lo bakal sayang banget sama dia. Tapi bahwa lo memaksa lo harus punya anak, itu kan artinya demi lo, bukan buat demi dia. Itu kan bukan cinta berarti, itu nafsu. Maka intensi awal dari bayi tabung itu, betapapun nanti jadi anak dan anaknya dicintai luar biasa oleh orang tuanya, itu baik. Tapi kan kita nggak bisa bilang bahwa sarananya kita menghalalkan semua sarana demi tujuan yang baik. Kan kita tetap sarananya juga dengan cara-cara yang benar untuk mencapai hasil yang benar, hasil yang baik. Jadi untuk yang pertama,
intensinya udah nggak tepat, lalu prosesnya juga nggak tepat. Prosesnya juga bertentangan dengan moral gereja. Yang cowok misalnya mesti onani, mesti masturbasi, lalu kemudian dijadiin, dipasangin, begitu udah terjadi konsepsi, sebagian dimasukin ke rahim, sebagian dibuang. Yang dibuang mau jadi apa? Aborsi kan? Terus ya, ini menciptakan kerumitan baru. Nah, kerumitannya apa? Sekarang ada bank ini kan? Bukan bank sperma, sudah terjadi konsepsi, jadi udah jadi manusia kan? Ini disimpan. Bank embrio. Nah, ini disimpan, didinginin, dibekuin, supaya nanti suatu hari nanti, kalau gue mau punya anak lagi, gue tinggal ambil apa yang udah ada. Pertanyaannya apa? Secara teknologi beberapa bisa. Jadi kan begini kan, pembuahannya dibuat misalnya ada 4 ada 5 gitu ya. Yang dimasukin ke rahim berapa? 1 atau 2. Karena kalau kebanyakan kan nanti takutnya gugur gitu kan. Yang 3 ditaruh di mana? Yang 3 kan disimpan dulu. Just in case yang 2 ini gugur, bisa ambil lagi 1 lagi dimasukin. Nah waktu disimpan ini jadi ribuan yang disimpan. Nah ini menimbulkan komplikasi moral tersendiri. Itu semuanya udah jadi manusia yang ditaruh di bank, mau diapain? Nah ini menimbulkan masalah moral gereja kan sekarang. Nah ini di Eropa sekarang jadi isu, pelik, kita menjadi pusing. Karena itu semua menjadi korban-korban dari nafsu manusia, tetapi sekarang menimbulkan komplikasi, kita nggak tahu harus buat apa dengan itu. Apa dibuang? Kalau dibuang kan kita bunuh berarti. Nah kalau mau dibuang kan kita butuh rahim, butuh disuntikin. Siapa yang mau? Lalu itu jadi anaknya siapa? Oh itu menjadi pelik banget. Jadi kita lihat betapa bayi tabung itu menciptakan tegangan sosial yang luar biasa, karena pada awalnya memang intensinya bukan cinta. Yes. Satu pertanyaan. Ya, bro. Apa misi-misi dalam pengkudusan istri itu? Contoh-contohnya apa saja ya? Tadi kan bilang kalau suami istri mau menikah, pasti katanya apa misimu untuk pengkudusan istrimu? Ya. Nah, contoh-contoh misi untuk pengkudusan istri itu apa itu? Misalnya ngajak istri doa bareng. Ngajak istri doa bersama, keluarga sama anak-anak. Atau misalnya ya ngajak istri pelayanan bareng, atau ngajak ke gereja. Pokoknya inisiatif itu perlu datang dari suami, karena itu panggilan suami yang pertama-tama, bukan istri. Sementara yang sering kali terjadi kan istrinya ngajakin suaminya ke gereja, istrinya ngajakin suaminya pelayanan. Kayak gitu gimana? Yang salah istrinya. Wah, istrinya nggak salah. Istrinya nggak salah kalau begitu. Kalau dia melihat bahwa suaminya nggak di dalam Tuhan, ya dia mesti berdoa pagi, siang, sore, malam buat suaminya. Tapi waktu suaminya kemudian bertobat dan hidup di dalam Tuhan, suaminya mesti belajar apa artinya menjadi suami yang benar di dalam Tuhan. Itu sebabnya Kristus menjadi Adam yang baru. Adam yang lama, waktu istrinya digoda iblis, cuci tangan Adam. Tapi Adam yang baru, waktu mempelainya digoda dosa, Adam pasang badan. Adam yang baru Yesus. Gue aja yang gue salib, daripada mempelai gue jadi binasa, gue aja yang mati. Dan Yesus mati di kayu salib untuk dia jadi Adam yang baru yang melindungi mempelainya dari dosa. Maka suami menguduskan istrinya lewat berbagai cara, ngedoain istrinya tiap hari. Suami-suami doain istrinya nggak tiap hari, pantang puasa buat istrinya tiap hari. Aduh, ini gue nih ya, gue tiap hari doa sama sayur. Dan tiap kali butir, tiap kali apa misteri kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Yang satu itu gue selalu berdoa buat istri gue. Dan kalimat gue itu selalu sampai ke titik di mana gini. And one day Tuhan, waktu istri gue ketemu muka denganmu, engkau akan menemukan istriku blameless without wrinkles, cemerlang, tanpa cacat dan tanpa celah, kudus di hadapanmu. Gue selalu doakan ini tiap hari. Kenapa? Karena gue tuh tanggung jawab gue bahwa supaya bisa mempersembahkan istri gue suci di hati. Kamu jadi saksi ya? Hah? Jadi saksi. Saya ketemunya terus ketemu gue. Tenang, udah dilakukan kok. Tapi mau cari suami baru yang kayak gini.
Mau cari suami baru. Nah, kalau ke warta ngomongnya bagus-bagus itu dari kira-kira itu saja istri langsung. Pesannya istrinya benar. Saya nggak boleh retur. Ya, kita tutup doa ya. Bapak yang berkasih, kami mengucap syukur buat kemurahan, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Istimewa untuk panggilan-Mu bagi kami Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan, dan panggilan untuk menjadi suami, panggilan untuk menjadi istri. Tuhan, secara istimewa malam hari ini Tuhan, kami mengundang kasih dan kuasa-Mu untuk hadir dalam diri kami, khususnya bagi pasangan-pasangan suami istri. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan terus menyertai pasangan-pasangan-Mu yang Kau cintai Tuhan, agar suami-suami yang Kau panggil sungguh-sungguh boleh menjadi seperti Kristus, dan semua istri-istri sungguh-sungguh Kau menjadikan seperti jemaat yang kudus dan tidak bercela di hadapan-Mu. Kami mempersembahkan kepada-Mu Tuhan seluruh kehidupan kami dengan penuh percaya bahwa kalau Tuhan sudah panggil kami menjadi suami dan istri, ataupun Tuhan panggil kami untuk satu hari nanti menjadi suami dan istri, kami terus percaya Tuhan bahwa di dalam setiap panggilan-Mu ada rahmat kekuatan-Mu yang selalu sanggup untuk menguduskan kami semua hidup di dalam Engkau. Kami mempercayakan kepada-Mu Tuhan kerapuhan-kerapuhan kami, kelemahan-kelemahan kami, kedosaan kami kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa cinta Tuhan selalu sanggup untuk mengalahkan dosa-dosa dan kerapuhan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami persembahkan kepada-Mu, Tuhan sanggup ubahkan menjadi baik. Tuhan sanggup ubahkan menjadi benar, bersinar dan bercahaya di hadapan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan kepada-Mu seluruh hidup kami Tuhan. Situasi hidup kami hari ini, pergumulan-pergumulan kami, mimpi-mimpi dan harapan, ketakutan, kekhawatiran, semuanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil kami ada di tempat ini malam hari ini, pasti karena Tuhan sudah punya rencana yang baik, rencana yang indah. Maka biarlah Tuhan, kami boleh menikmati setiap rencana-Mu yang baik, yang indah, dan semakin percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami hidup di dalam takut akan Engkau dan berjuang untuk meraih kekudusan yang dari Engkau sendiri, kami percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan kami kekurangan apapun yang baik yang dari Engkau. Sebab seluruh hidup kami, Tuhan yang